Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini dengan izin Allah kita bisa bersama menunaikan salat subuh pada tempat ini, dan ini perlu kita syukuri. Dan lebih dari itu kita juga bersyukur saya mendapat informasi ada pengajian rutin terus menerus yang digagas oleh Dewan Masjid Kabupaten Aceh Tengah bersama-sama dengan IAIN pada setiap pekan, pada setiap minggu secara bergiliran. Ini tentu satu hal yang menggembirakan kita semua. Pada kesempatan ini kebetulan saya ada di Takengon, jadi saya diminta ikut bersama. Ya, diberi insya Allah kita akan beberapa belas menit ke depan. Saya ingin menyampaikan satu hal yang ya mungkin bisa dianggap ringan saja Pak ya. Jadi pada pagi ini sesuai dengan ayat yang saya sampaikan tadi. Dalam bahasa Gayo ada kata-kata tingkis. Kalau umpamanya sekarang saya tanya, berapa banyak anak-anak usia SD, usia min, bahkan usia SMP yang masih memahami makna kata-kata tingkis ini dan juga masih mempraktekkannya dalam keseharian mereka. Dan kalau umpamanya ketika saya kecil atau orang yang sebaya saya yang berumur 60, 70 atau lebih tua dari itu sangat familiar dengan kata-kata tingkis ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena tingkis, ya barangkali terutama bagi yang tidak berbahasa Gayo, ini sebuah kata yang digunakan oleh anak-anak di dalam permainan. Kalau dalam permainan itu ada kesalahan, ada kekeliruan, terutama ketika gacuk beradu dengan gacuk, itu disebut tingkis dan permainan itu mesti diulang. Secara tidak langsung, kata-kata tingkis, istilah tingkis itu mengajarkan kepada anak-anak dua hal. Pertama, ada peraturan yang mesti dipatuhi, walaupun itu permainan. Ada, dan tidak perlu wasit. Semuanya tahu, semuanya mengawasi. Kalau tingkis itu mesti ulang kubide. Tidak boleh permainan itu dilanjutkan. Kalau dilanjutkan itu dianggap curang. Nah, ini makna tingkis tersebut. Dan itu semua tahu, semua mematuhinya. Jadi sejak kecil dalam permainan anak-anak sudah diajar ada peraturan yang mesti dipatuhi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih tajam lagi dari itu, secara tidak langsung, tingkis itu mengajarkan mesti ada sportivitas. Kalau kalah ya kalah, kalau menang alhamdulillah. Jadi itu diajarkan, itu ada dalam permainan. Sebetulnya pada usia dahulu ya, saya lihat anak-anak cucu saya main kelereng, itu aturannya tidak lagi tidak ada lagi. Jadi dia main saja, menang kalah itu saja.
tapi aturannya hampir tidak ada. Tapi ketika dulu saya di daerah ini, ada istilah minye, garal, tohemping, dan sebelum bermain, itu yang paling saya anggap paling sportivitas, itu buah itu dihitung. Berapa punya sebelah pihak, berapa pihak yang sebelah lagi. Jadi kalau umpamanya buah dia kalah sampai habis, dia masih diberi kesempatan untuk bermain berapa lama lagi. Kalau dia berhenti di tengah jalan, berapa hasil kemenangan yang bisa dia bawa pulang karena permainan tidak selesai. Nah, jadi ada aturannya. Dan itu dipatuhi, Pak. Jadi ini yang saya anggap penting, itu dipatuhi. Dan itu bagian dari budaya. Lebih kecil lagi bagian dari adat. Lebih sederhana lagi, masyarakat mengawasinya. Jadi saya lanjutkan. Dalam permainan dahulu, para anak-anak itu mematuhi permainannya. Tidak ada yang mengawasi. Dia tahu istilah-istilah itu. Dia jujur secara umum, walaupun anak-anak yang curang ada. Yang ingin menang dengan cara yang tidak sah juga ada. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, biasanya dia akan dikucilkan. Tidak ada orang yang mau bermain dengan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam situasi sekarang untuk anak-anak usia TK, SD, SMP, min atau sanawiyah sekarang, apakah istilah tingkis ini masih terus-menerus mereka pakai? Apakah permainan-permainan yang sekarang mereka jalani mengajarkan sportivitas, mengajarkan mematuhi peraturan dengan sadar, bukan karena terpaksa? Hal ini saya anggap sangat penting karena salah satu yang membentuk kepribadian orang-orang sesudah dewasa adalah pengalamannya ketika masih kecil. Ketika anak-anak pada masa kecilnya bisa memaksakan kehendaknya, ketika anak-anak usia TK, usia SMP bisa memaksakan kehendaknya kepada orang tua, ini terutama, itu yang banyak kejadian, anak-anak memaksakan kehendaknya kepada orang tua, dia merasa sesudah dewasa nanti, dia juga bisa memaksakan kehendaknya kepada semua orang. Dia ingin menang sendiri, apapun caranya. Dia tidak patuh pada peraturan. Kenapa? Karena dia bisa memaksakannya dan orang tuanya mengikuti keinginannya itu di tengah keluarganya. Ayat yang saya bacakan di awal tadi, itu di surat An-Nisa, maknanya lebih kurang. Hendaklah kita khawatir. Semua kita hendaknya khawatir tentang anak-anak dan keturunan kita. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaknya semua kita khawatir. Jangan sampai keturunan kita, generasi muda kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak mampu berdiri sendiri, tidak mampu menjadi orang yang dewasa secara sungguh-sungguh. Kita hendaknya khawatir anak-anak kita sesudah dewasa nanti masih tetap merasa dirinya anak-anak, masih tetap merasa dirinya perlu diayomi oleh orang tuanya, perlu dibantu, disubsidi, dibiayai oleh orang tuanya. Kita mesti khawatir sekiranya itu kejadian. Lebih sederhana lagi, hendaknya semua kita sebagai orang tua berdoa, berusaha
agar anak-anak kita menjadi lebih baik dari kita. Itulah orang tua yang berhasil. Dalam hadis Nabi dikatakan, orang yang masa lalunya lebih baik dari masa sekarangnya dan masa dahulu, itulah orang yang beruntung. Adapun orang yang masa depannya lebih buruk dari masa lalunya adalah orang yang rugi. Hadis ini sekiranya kita luaskan maknanya, orang yang beruntung itu adalah orang yang generasi mudanya lebih baik dari mereka sendiri. Dan orang yang tidak beruntung itu adalah orang yang generasi mudanya lebih buruk dari mereka karena tidak berhasil mereka didik, tidak berhasil mereka bimbing, tidak berhasil mereka persiapkan untuk menjadi orang-orang yang tangguh, yang bisa berdiri sendiri. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mulia, tadi saya menggunakan kata-kata tingkis sebagai contoh. Dan ini bisa kita perluas dengan contoh lain. Bagaimana ketangguhan, kesiapan anak-anak untuk bekerja keras, kesiapan anak-anak untuk menderita, untuk bekerja secara sungguh-sungguh sesudah dewasa nanti. Ini mesti dimulai dari rumah. Mesti dicontohkan, ditanamkan, dibimbing, diawasi pertama sekali oleh kedua orang tua. Kalau umpamanya kepada ibu-ibu, saya tanya, kalau umpamanya ibu bandingkan diri ibu, ya, tapi sekarang ini bukan hanya ibu, ini banyak nenek-nenek dan banyak juga kakek-kakek. Jadi sebetulnya mungkin ini kalau kita tanya kepada nenek-nenek, ini kepada nenek-nenek dan cucu-cucu, ini pada umur berapa tahun cucu nenek sekarang mulai bisa makan menyuap sendiri? Umur berapa tahun anak-anak sekarang, cucu-cucu kita semua, anak-anak kita semua bisa ke kamar mandi, bisa mengurus dirinya sendiri tanpa kita bantu lagi? Pada umur berapa tahun? Sekiranya kita bandingkan dengan diri kita yang sekarang ini sudah berumur di atas 40 tahun, apalagi lebih dari itu, apakah anak-anak sekarang ini menjadi lebih manja atau anak-anak sekarang ini menjadi lebih mandiri? Begitu juga pertanyaan ini bisa kita lanjutkan. Dia pergi sekolah, apakah dia mandiri atau diantar jemput? Saya saya berikan contoh ini barangkali terlalu ekstrim. Saya tinggal di Banda Aceh, Pak. Tapi saya sangat terkejut ketika ada seorang mahasiswa sarjana yang tinggal lahir dan besar di Banda Aceh, tapi tidak mengetahui kota Banda Aceh itu selain dari jalur rumahnya ke tempat sekolahnya. Dia sudah sarjana, hanya itu jalur yang dia tahu. Ketika dia pergi ke satu tempat dan diminta pulang sendiri, dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dilepas oleh orang tuanya. Dia selalu diantar, dijemput, punya sopir. Jadi perjalanannya sangat terbatas. Lalu bagaimana seorang sarjana yang peta kota Banda Aceh saja tidak dia kuasai? Apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia bisa mandiri? Dan ini bisa kita lanjutkan untuk banyak hal. Kejujuran, amanah. Sekarang ini kita menganggap kita korupsi, banyak sekali korupsinya. Bahkan kalau kita baca media sosial dan surat kabar, media massa, korupsi itu ada pada semua lapisan.
Jadi ada oknum-oknum di semua lapisan melakukan korupsi, sehingga Hatta almarhum wakil presiden kita yang pertama pernah berkata, korupsi di Indonesia itu budaya. Artinya itu bagian dari keseharian kita. Susah sekali itu diberantas karena itu bagian dari keseharian. Lalu korupsi itu penyakit. Sebuah masyarakat kalau ada korupsi itu tidak akan pernah bisa selamat. Pada satu saat akan hancur. Yaitu fakta sejarah. Kalau masyarakatnya korupsi, pada satu saat akan hancur, tidak bisa bertahan. Kennedy, salah seorang presiden Amerika, dia berkata, kamu boleh korupsi. Ada satu orang korupsi yang tidak ketahuan sepanjang hidupnya. Tapi kalau ramai-ramai pasti ketahuan. Kamu bisa membohongi sebagian orang, tapi tidak mungkin membohongi semua orang. Jadi korupsi itu, ya kalau sedikit-sedikit mungkin bisa, tapi kalau sudah berjamaah akan mengakibatkan masyarakat itu hancur. Nah, tetapi kenapa korupsi ini dianggap budaya? Sebetulnya rumah tangga, keluarga, kalau umpamanya dengan bahasa sederhana, secara tidak langsung sudah mengajari anak-anak untuk korupsi sejak kecil. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Saya ingin tanya, seberapa banyak bapak ibu, ayah ibu, amaine selaku orang tua dari anak-anak, seberapa banyak yang mengajarkan amanah kepada anak-anak, yang mengajarkan jujur kepada anak-anak? Seberapa sungguh kita di dalam keluarga mengajarkan hal tersebut? Saya, ini pengalaman pribadi, Pak, tapi saya rasa banyak ditemukan di tengah masyarakat. Sering orang dewasa menyuruh anak-anak membeli sesuatu. Katakanlah yang lazim itu membeli rokok. Walaupun sebetulnya membeli rokok itu sendiri makruh, Pak. Bahkan mungkin sebagian menganggap merokok itu haram. Tapi sering orang dewasa menyuruh anak-anaknya membeli rokok. Dia memberikan sejumlah uang. Itu biasanya sisa uang. Itu dianggap sebagai upah kepada anak-anak itu. Itu sering sekali. Jadi kalau umpamanya diberikan uang 1.000, harga barang itu hanya 900, itu 100 itu upah. Begitu juga yang pernah saya alami gotong royong. Kadang-kadang ada gotong royong, salah seorang peserta menyatakan, ya nak, Win, anggo kopi, ini seni. Perah cerek, dia dapat, dia beli. Dikasih, katakanlah dikasih uang 100.000. Dia beli barang itu 80.000. Itu ada kuih-kuih di situ, ada penganan, ada kopi. Sisanya dia kembalikan. Ya, sisanya dia kembalikan. Itu diganggu oleh hogohmu. Ayo sabapa ana lebih kan kau lebih ya. Hana tiulakan dia. Ya, amairnya nanti ulakan kue, nanti usan kue. Jadi ambil untuk kamu sisanya itu. Bodoh kamu itu dikembalikan. Dalam pikiran saya, dalam buku yang saya baca, dalam pengetahuan saya dapat, pernyataan-pernyataan itu adalah latihan petunjuk untuk korupsi, untuk tidak amanah, untuk merasa sisa dari sebuah pekerjaan itu hak dia, bahwa dia untuk semua pekerjaan mesti diberi upah tunai. Kalau kita suruh dia membeli gula, ada upah langsung. Kalau dia sudah jadi pegawai negeri, ada satu pekerjaan, dia tidak menganggap gaji dia sebagai
upah dari pekerjaan itu, dia minta uang lain. Karena dia sudah mengerjakan sesuatu, apalagi pekerjaan ini berkaitan dengan orang lain. Ya, hek dia aku ngetik surat mana ya si pahe. Nah, dia digaji untuk itu. Tapi dia masih minta yang lain. Kenapa? Karena di tengah masyarakat, di tengah keluarga, kita sudah mendidik anak-anak kita tidak amanah dan tidak jujur. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, jadi kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi, bahwa kita mesti khawatir bahwa generasi muda kita menjadi orang-orang yang lebih lemah dari kita, bukan secara fisik tetapi secara pengetahuan, secara kepribadian, secara keberanian, dan seterusnya. Untuk itu banyak hal yang mesti kita lakukan. Tapi salah satu yang tadi saya sampaikan, ajarkanlah kepada anak-anak itu kejujuran, ajarkanlah kepada anak-anak itu sifat amanah, ajarkanlah kepada anak-anak itu bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran. Ini di tengah keluarga. Banyak contoh lain yang bisa kita buat. Jadikanlah anak-anak itu mandiri, dia tidak bergantung kepada orang lain. Jadikanlah anak-anak itu patuh pada peraturan, ada disiplin yang kita buat. Anak-anak biasanya, dia akan memaksakan kehendaknya pada orang tua, menangis, meraung. Nah, tapi orang tua mesti ada batas. Ini dia harus makan sendiri. Biarkan dia makan sendiri. Umpamanya makanannya bertabur dan sebagainya. Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Biarkan dia mencuci piring. Ada piring 1-2 yang dia pecahkan. Itu bagian dari pendidikan. Ajari dia naik sepeda. Jatuh luka. Itu bagian dari yang mesti dia lalui. Kalau kita takut anak kita luka naik sepeda, tidak akan pernah pandai dia naik sepeda. Kalau kita takut anak kita akan mengalami kecelakaan, ya tidak akan pernah tahu dia bagaimana bersawah, bagaimana ke kebun, kuno menangkok, kuno mengilih. Hadirin hadirat jemaah yang terhormat, barangkali demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua kita memulai merasa kembali bahwa anak-anak itu adalah titipan Allah yang mesti kita bimbing dan mesti kita ajari, bukan jadi hiburan yang bisa kita permainkan lalu dia bisa pandai sendiri. Anak-anak tidak akan pernah bisa pandai sendiri kalau tidak kita ajar. Anak-anak tidak pernah akan bisa disiplin kalau tidak dibiasakan. Disiplin itu kebiasaan, bukan pengetahuan. Bangun pagi itu semua orang tahu bagus, tapi kalau tidak dibiasakan tidak jadi. Makan bersama, semua anggota keluarga ada di situ, semua kita tahu itu bagus. Tapi kalau tidak kita biasakan itu tidak akan jadi. Berdialog dengan anak, mendengarkan anak, berbicara dengan anak, itu dalam ilmu pendidikan disuruh. Tapi tidak semua kita mampu mempraktekkannya. Banyak orang mudah sekali berbicara dengan anak orang lain, tapi dengan anaknya sendiri dia tidak pernah berbicara. Nah, jadi hal ini ya tentu mesti kita perbaiki, mesti kita lakukan sesuatu sehingga anak-anak kita bisa mandiri, bisa amanah, bisa jujur. Ayat Al-Quran tadi menyatakan, hendaknya kalian semua khawatir, jangan sampai generasi muda kalian menjadi lebih buruk dari kalian. Pendidikannya menjadi lebih rendah, kejujurannya menjadi lebih tidak bagus, kesehatannya juga menjadi tidak kuat, fisik mereka juga menjadi lebih lemah. Hendaknya kalian khawatir untuk semua hal itu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menjadikan generasi mudanya, anak-anaknya lebih baik dari dia. Dan ini mesti diusahakan secara sungguh-sungguh. Tidak akan terjadi secara begitu saja. Tidak akan terjadi. Dan itu capek, iya. Itu melelahkan, pasti. Tidak ada satu perjuangan besar
tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Tidak ada keberhasilan tanpa waktu yang memadai. Tidak mungkin orang kaya tiba-tiba, tidak ada. Tidak ada perusahaan yang besar tiba-tiba, itu tidak ada. Semuanya itu mustahil dari yang kecil. Anak-anak kita didik dari saat kecil, tapi sesudah dewasa kita ingin mendidiknya, itu tidak akan berhasil lagi. Semoga ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.